Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sekarang kita masuk ke bagian additive manufacturing, yaitu kombinasi antara sistem manufaktur dengan teknologi. Dan ini adalah merupakan salah satu teknologi yang ada di industri 4.0. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas ada 5 tahap, yaitu tentang definisi, prinsip kerja, teknologi manufaktur, kelebihan dan kekurangan, dan juga aplikasi manufaktur additif. Apa itu additive manufacturing? Silakan Anda menyimak video ini. What is additive manufacturing? Additive manufacturing, also known as 3D printing, is a process that creates a physical object from a digital design. An engineer designs the object using computer-aided design, or CAD software. The 3D design file is then sliced into thin layers and uploaded to an additive manufacturing machine. The manufacturing process begins once an extremely thin layer of metal powder is spread across the platform. A heat source, such as laser or electron beam, then melts the first layer of the 3D design. The platform is lowered, and another layer of metal powder is spread across the platform. The layering and melting process is then repeated until the part is complete. The metallic powder is removed, and a physical object is revealed. Additive manufacturing allows you to produce parts that are lighter, stronger, and more durable than traditionally made parts. Build times are faster. Engineers can add precise features and complex geometries without increasing cost. In fact, additive manufacturing is revolutionizing the way we work. Oke, di dalam video tadi bahwa kalau Anda lihat ada printer ya. Nah, ini pernah Anda dengar ada istilah namanya 3D printing. Nah, itu adalah salah satu teknologi dari additive manufacturing. Jadi mengkombinasikan antara kegiatan manufaktur dengan teknologi. Jadi kalau kita lihat tadi dia membentuk suatu alat ya, suatu tuk yang dulunya mungkin menggunakan mesin, nah sekarang dengan menggunakan suatu printer ya atau suatu alat cetak sehingga itu bisa mudah untuk membuat suatu model atau membuat suatu produk. Di sini kita dapat lihat pembuatan lapis demi lapis dengan cara memproduksi elemen dari model 3D. Ya, sekarang Anda ketahui bahwa banyak software-software yang bisa memproduksi gambar dengan model 3D. Kemudian ditambah lagi dengan teknologi misalnya adalah printer ya, sehingga nanti bisa mencetak suatu produk. Oke. Nah, ini prinsip kerja dari 3D printer ya. Jadi ini printer yang ibaratnya dia terkoneksi dengan komputer dan juga dia punya ada bahannya sehingga dia bisa mencetak suatu atau membuat suatu produk ya. Jadi seperti ini ada encode ya. Ini ada keluaran dari produknya, kemudian fabricate, kemudian image ya diambil, kemudian dimasukkan ke dalam suatu software, kemudian dalam suatu printer, kemudian jadilah suatu produk tersebut. Ya. Ini adalah sebelah kanan diagram alir dari 3D printer. Ya. Jadi kita buat dulu dari dalam bentuk 3D CAD model, kemudian design modeling and simulation, kemudian slash layer and toothpads, kemudian masuk ke dalam 3D printer sehingga jadilah suatu objek yang akan dibuat. Oke, atau disebut dengan final product. Contoh aplikasi format dan vendor additive manufacturing. Jadi banyak ya sekarang aplikasi yang berhubungan dengan 3D, yaitu ada aplikasi Tinkercad ya, macam-macam SketchUp, 3D Slash, VCAD, Inventor ya, dan juga AutoCAD. Kemudian ada format object 3D, ini adalah software-software untuk membuat suatu objek 3D. Kemudian aplikasi slicer. Slicer ini adalah untuk memotong suatu bagian, membentuk suatu bagian ya, macam-macam. Kemudian dimasukkan ke dalam manufacturing atau ke dalam 3D printer. Ya macam-macam aplikasinya yang bisa untuk digunakan di dalam aplikasi 3D printing. Oke, ini adalah teknologi manufacture additive ya atau 3D printer. Jadi ada fuse deposition modeling ya. Jadi ini membuat suatu
peleburan dan pengekstrusian termoplastik melalui nozzle ya. Jadi di sini dia bisa mencetak suatu bentuk, kemudian ini membentuk powder bed fusion ya, dari bahan partikel halus ya dilelehkan sehingga dapat menjadi suatu produk. Direct energy deposition DED, ini sama proses kayak seperti pengelasan. Nozzle-nya di bawah nih ya, nozzle ya, kemudian dia memanaskan suatu material sehingga membuat suatu bentuk. Fat photopolymerization yang menggunakan resin fotopolimer ya, ini adalah suatu bahan polimer ya, mungkin plastik ya, yang dia menggunakan sinar UV ya sehingga dia dapat membentuk suatu produk. Kemudian yang kelima ada material jetting, sangat mirip dengan proses pencetakan tradisional ya, ini hampir sama. Jadi dia seperti sama dengan printer, yang seperti printer inkjet ya, dia bergerak ya ke kanan ke kiri secara cepat sehingga dapat membentuk suatu produk. Sheet lamination ya, material yang disimpan dalam gulungan kemudian dipotong sesuai dengan benda diinginkan. Dan binder jetting, ini adalah lapisan material bubuk ya, dia menggunakan suatu bubuk powder yang diendapkan dan dikasih secara filter oleh kepala pencetakan atau print head ya. Nah, kita punya alat 3D printing di APP ya, nanti suatu saat kalau misalnya kita sudah masuk ke kampus, saya akan bisa tunjukkan produk atau misalnya alat 3D printing. Ini adalah material-material yang digunakan dalam additive manufacturing ya, tadi ada 7 ya, teknologi fuse, powder, direct ya, sampai ke binder jetting. Ini material termoplastik, plastik ya, logam, resin ya, resin, logam, kertas, komposit, dan batu pasir. Ini adalah material-material yang bisa digunakan untuk membuat suatu objek ya. Ini seperti di bawah contohnya ya, gambarnya, sehingga dapat membentuk suatu objek atau suatu gambar maupun produk. Kita akan lihat video lagi untuk memahami tentang teknologi additive manufacturing. Oke, nah ini adalah output atau kekurangan teknologi dari additive manufacturing ya. Jadi kekurangannya, jadi ada kelemahannya juga dalam teknologi 3D printer. Yang pertama adalah secara presisi ya, ini kurang presisi karena bentuknya dari suatu produk ya, jadi tidak menggambarkan sesuai dengan aslinya ya. Kemudian long batch ini lama ya, jadi secara kita membuat satu produk itu butuh waktu yang lama, bisa kurang lebih dari 1 jam. Kemudian ketersediaan berbagai material yang materialnya sangat susah tadi ya, atau misalnya jarang di pasaran. Kualitas dan sertifikasi ya, terdapat kepastian dan kurangnya standar untuk memastikan kualitas jangka panjang dan komponen Indonesia. Jadi tidak ada sertifikasi karena ini kita membuat produk secara bebas saja gitu ya, jadi tidak disertifikasi. Jadi aplikasi manufacturing additive ini beberapa industri yang sudah menggunakan ya, hampir 20% adalah di manufaktur ya, industrial. Jadi sekarang industri atau misalnya pabrik tidak
perlu repot-repot untuk memakai mesin untuk membuat suatu moldingnya atau membentuk suatu produk ya gitu, atau produk sampelnya. Contohnya dia bisa menggunakan teknologi manufacturing sehingga itu akan menjadi sampel atau contoh dan untuk menjadi produksinya secara banyak ya, atau secara massal. Aerospace ya, teknologi di dalam penerbangan ya, dunia penerbangan ya, motor vehicle, consumer product, medical and dental, academic, architectural, government, military, dan others ya. Jadi paling banyak itu adalah industri dan juga dalam industri penerbangan ya. Seperti ini contoh-contohnya ya. Kalau misalnya membuat sepatu ya, jadi bisa dibuat suatu model contoh ya, model contoh yang akan menggunakan 3D manufacturing. Ini kalau misalnya kita ingin membuat maket ya, biasanya untuk residensial atau perumahan, hotel ya, untuk membentuk-bentuknya bisa menggunakan 3D printing. Ini untuk dental ya, bisa untuk membentuk suatu karang gigi atau misalnya untuk kebutuhan dalam melihat area-area yang tidak bisa terlihat. Nah, ini 3D printing bisa membantu. Oke, sampai di sini materi untuk additive manufacturing atau kombinasi antara sistem manufaktur dan teknologi. Silahkan kerjakan kuisnya dan juga tugasnya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.